Hai Sobat Minku, selamat datang di segmen Tapaleuk Dieng BC Kupang. Nah, di video pertama segmen ini, kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu rumah tenun yang ada di kota Kupang, yaitu Kampung Tenun Alor. Lokasinya berada di Jalan Cakdoko, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdiri sejak tahun 2014, Kampung Tenun Alor memproduksi hasil kain tenun dari semua daerah yang ada di Provinsi NTT. Penasaran seperti apa proses produksi tenun yang ada di Kampung Tenun Alor ini? Ikutin terus perjalanan kami di Kampung Tenun Alor. Halo, selamat pagi semuanya, mama-mama, kakak-kakak. Wah, ini lagi pada menenun ya? Iya. Oke. Dengan mama siapa? Mama Sinta. Suci. Nih, kalau boleh tahu mama lagi tenun apa ini mama? Sotis. Tenun sotis. Motifnya gajah. Dari daerah Alor. Alor. Kalau boleh tahu ini pengerjaannya biasa berapa lama? Kalau paling cepat 3 minggu, paling lambat 1 bulan. 1 bulan. Iya. Oke. Ini pekerja di sini berapa orang totalnya? Kalau kita di sini yang pekerja tetap 2 orang. Ada mahasiswa undana, sekarang angkatan yang ke-4. Oke. Oh, ada mahasiswa juga. Iya. Yang mana mahasiswanya? Ini mahasiswa. Wah, keren. Ini memang jurusannya Ya, di undana khusus. ada ini jurusan tenun ikat. Ada jurusan tenun ikat. Oke. Keren. Mama, saya penasaran kalau misalnya orang awam kayak saya nih mau belajar itu butuh waktu berapa lama ya sampai mahir kayak mama? Oh, kalau mau mahir, ya kalau serius pasti bisa. Kalau ketemu dulu masuk, ya 2 minggu saya sudah tahu. Itu kan punya kemauan. 2 minggu? Iya. Wow. Berarti ada yang melatih ya? Ada yang khusus datang melatih di sini? Yang melatihnya kita punya ibu. Oh, langsung Ibu Esternya Iya. langsung? Luar biasa. Berarti kalau ada kemauan bisa 2 pasti minggu bisa, bisa iya. ya? Dengan memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pengrajin tenun dalam setiap produksinya, Kampung Tenun Alor telah berkembang pesat dengan memiliki galeri dan rumah produksi yang cukup memadai. Selain sebagai tempat untuk belanja, Kampung Tenun Alor juga dijadikan sebagai tempat belajar untuk mengenal lebih jauh tentang sejarah tenun, proses pembuatan, dan jenis tenun di NTT. Proses dari awalnya menggulung benang. Kedua, menghani benang. Ketiga, tenun. Nah, Sobat Minku, tadi kita sudah sama-sama melihat nih seperti apa proses menenun yang ada di Kampung Tenun Alor ini. Kain tenun hasil dari proses menenun tadi kemudian dipamerkan dan dijual di Galeri Kampung Tenun Alor. Penasaran seperti apa hasilnya? Langsung aja yuk kita lihat. Mama Esther, senang sekali bertemu lagi. Iya, Mama mau tanya ini. Ini berdirinya kapan ya, Mama? Tahun berapa Kampung Tenun Alor ini? Kalau Kampung Tenun Alor ini berdiri tahun 2014 bulan Maret. Oke, itu apakah pertama kali berdiri sudah langsung seperti ini atau mungkin dari kecil dulu mungkin Mama bisa Awal menceritakan? berdirinya ini tenunnya masih di teras. Oh iya. Nah, 2014 bulan Maret itu kami masih tenun di teras dan ini tokonya ini galerinya tuh masih di tempat yang kemarin itu toko sembako, kios sembako. Jadi kalau hujan terpaksa harus masuk di dalam rumah galerinya. dalam galerinya. Jadi begitu bulan Juni itu ada program di Bank Indonesia yang namanya Wastra Nusantara. Hanya saya masukkan proposal. Bulan November 2014 tahun yang sama saya mendapat bantuan rumah tenun dan gapura di depan. Luar biasa. Dengan peralatan tenun 4 set.
Luar biasa. Nah, kalau Mama sendiri hasil tenunnya itu apakah cuman dipajang di toko Mama ini saja ataukah didistribusikan juga ke toko lain atau mungkin Mama jualan online? Jadi hasil tenun tuh selain dijual di sini, yang offline tuh ada di Plut, Galeri Plut NTT, dan kemarin tuh sempat di Transmart, tapi karena pandemi akhirnya saya tarik kembali barangnya. Terus ada di toko online juga yang namanya di toko di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak dengan nama Kampung Tenun. Tenun Alor. Ada di Instagram juga. Nah, pekerja-pekerja yang tadi itu Mama, itu apakah warga sini ataukah dari luar Kupang? Seperti apa Mama? Kalau pekerja itu saya ambil dari seputaran tempat tinggal saya. Daerah sini ya tinggalnya. Dan Mama yang langsung mengajari. Iya, kebetulan mereka belum tahu tenun sama sekali. Dari nol berarti ya Iya, Mama? saya yang ajarin mereka, dan ketika mereka bisa saya mengajak, yang mau silakan bergabung dengan Luar saya. biasa sekali. Mama tidak malu tidak takut untuk membagikan ilmunya ya. Kan tujuan saya untuk melestarikan tenun. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Saya jadi pengen belajar juga. Saya silakan ya yang mau tenun, apalagi yang muda-muda. Tertarik saya silakan. Apalagi tadi ada mahasiswa. Ada yang sering kesini mahasiswa dari Undana, dari Politeknik, yang pariwisata. Mereka sering kesini. Iya. Soalnya ini skill keterampilan yang sudah jarang mungkin ya di zaman sekarang dan perlu dilestarikan. Karena penenun-penenun umurnya kan sudah tua-tua lebih tua kebanyakan. dari saya. Iya, nanti kan hilang. Ini kan budaya, jadi perlu kita lestarikan. Jadi ada yang muda-muda yang mau, saya terbuka. Saya juga senang sekali lihat ada mahasiswa, terus ada jurusannya juga memang khusus ada tenun. jurusan di Undana tenun ikat. Tenun ikat, betul Mama. Jadi dengan saya berusaha ini tahun 2018 saya diangkat jadi dosen luar biasa di Undana. Keren. Jadi mereka kuliah tapi di sini di tempat sini. saya. Bukan Mama yang ke sana, langsung praktek di sini. Jadi karena ini mereka sudah selesai, semester ini sudah selesai. Jadi nanti teorinya di ruangan yang tadi samping, prakteknya di rumah tenun. Terus mereka juga langsung belajar bagaimana berjualan, bagaimana menentukan harga, bagaimana membuat produk dari bahan tenun. Nah, itu sama saya ajarkan. Semuanya, jadi bukan hanya menenun tok saja. Bukan menenun, tapi semua saya ajarkan. Semuanya diajarkan. Kalau kita mau simpan, bagaimana bisa melestarikan kalau tidak meneruskan? Betul, salut sama Mama. Nah, kalau omsetnya sendiri Mama sebulan kalau boleh tahu berapa? Omset sebelum pandemi itu sangat besar. Itu ketika saya mau memulai usaha itu kisarannya tuh 20 sampai 30 juta per bulan. Per bulan. Itu sebelum pandemi. Sebelum. Kalau selama pandemi itu ada yang nol. Iya. Nah, tapi syukur mulai Januari ini dia sudah mulai naik, sudah sampai 10 juta. 10 juta sudah pelan-pelan. Iya, pelan-pelan naik kembali. Berarti berdampak sekali ya Mama. Sangat, pandemi. bukan berdampak, sangat. Mau pedagang kecil, mau menengah, mau yang atas semua terdampak. Iya. Kalau kain tenunnya Mama ini apa semua dari semua daerah kah atau hanya beberapa daerah di NTT saja motif-motifnya? Kalau awalnya saya berdiri itu saya mulai dengan tenun alor. Jadi yang kami produksi di rumah tenun itu khusus alor, tapi kecuali ada pesanan. Pesanan yang mengharuskan dari daerah lain karena kebetulan alor itu mempunyai 3 jenis tenunan yang ada di NTT. Jadi kami bisa mencontoh yang lain, tapi produksi sehari-hari itu alor. Nah, saya juga di BI itu dipakai untuk jadi kayak instruktur begitu. Jadi pelatihan di daerah-daerah. Nah, di setiap tempat pelatihan itu saya menghimbau kalau yang mau bergabung dengan saya, SOP-nya dari saya, barangnya saya ambil. Nah, jadi saya punya penenun di berbagai daerah. Jadi bukan hanya di sini. Bukan hanya di sini. Tapi ikut semua instruksi dari Mama. Iya, semuanya dari saya.
Luar biasa. Ini banyak sekali model-modelnya nih Mama. Oh iya, kisaran harganya kalau boleh tahu. Kalau kisaran harganya mulai dari khusus untuk lembaran tenun Iya. tuh dari 25.000 sampai 5 juta. Sampai 5 juta ya. Ya. Kalau yang 5 juta itu apa spesialnya kah Mama? Jadi harga tenun itu dipengaruhi beberapa faktor. Pertama itu pewarnaan. Kalau pewarnaannya pewarnaan alami pasti mahal. Yang kedua itu jenis benang. Nah, kalau jenis benangnya tuh kapas, itu juga tentunya mahal. Terus yang ketiga itu jenis tenunan. Ada ikat, ada sotis, buna. Yang paling mahal tuh buna. Kemudian motif juga. Ada motif yang sangat mahal. Mungkin tingkat kesulitannya, iya. pembuatannya itu yang Jadi paling 4 mahal. faktor itu yang mempengaruhi harga tenun. Itu yang paling mahal 5 juta 5 itu juta. ya. Ada yang lebih mahal. Berapa Mama? Sampai belasan juta Sampai ada. belasan ya? Iya. Sesuai dengan yang tadi mau Iya. bilang ya. Motifnya terus Motif, kalau semuanya motifnya bagus. sulit, terus tenunannya buna, pewarnaannya alami, baru beberapa warna lagi, terus dengan benangnya kapas, itu pasti belasan juta. belasan ada. juta. Oke, luar biasa. Terus kalau pengunjungnya lebih banyak warga lokal kah atau juga dari luar negeri mungkin Mama? Kalau pengunjung lebih banyak tamu dari luar. Dari luar. Dari tamu-tamu dari hotel, dari dinas-dinas, lebih banyak. Karena usaha tenun di sini kan banyak. Iya, betul. Jadi lebih banyak itu. Mungkin Mama terakhir, harapannya Mama ke depan dari Mama sendiri terkait tenun ini seperti apa, seperti apa Mama harapan Mama? Kalau mimpi saya dari sebuah kampung tenun ini akan terwujud menjadi kampung wisata. Nah, itu mimpinya saya seperti itu. Jadi semoga terwujud. Itu impian saya yang terakhir itu. Semoga dengan ada video ini nanti bisa dilihat banyak orang, dilihat sama pemerintah, Iya. nanti bisa membantu Mama, para pekerja semua. Lahan saya masih punya. Iya. Tapi terus terang kan saya tidak punya bisa dananya, memodali itu semua kan perlu dana yang besar. Tapi ini berarti Mama pribadi ya Mama? Iya. Bukan dari pemerintah Tidak, ini atau apa. pribadi. Bagus kalau ada dukungan seperti itu kan Mama dari pemerintah juga. Banyak saya dapat dukungan dari Bank Dari Indonesia. Bank Indonesia, Iya. dari pembangunan ini. Iya, rumah tenun, pelang itu kalau biaya sendiri kan sudah berapa? Iya, betul. Bahkan mereka pemeliharaan juga mereka tanggung. Oh iya, sampai sekarang ya Mama? Sampai sekarang. Jadi beberapa tahun sekali itu mereka datang, lihat. ada yang rusak mereka ganti. Nah, tapi kami juga tetap merawat. Karena kalau tidak rawat tidak mungkin tetap bagus. Iya, betul. Karena walaupun itu pemerintah punya, tapi kan kalau kita rawat, kita pakai, kita yang menikmati hasilnya kan itu. Jadi semoga pemerintah dengar bisa bantu. Iya, bukan hanya kampung tenun tapi kampung wisata. Gitu. Luar biasa. Semoga ya Bapak Gubernur atau Bapak yang di pemerintahan bisa melihat ini potensi yang luar biasa. Tidak ada loh di daerah lain punya motif seindah ini. Iya. Sekarang dari mana-mana semua cari NTT, motif NTT, wisata juga NTT gitu. Kalau bagusnya didukung ya, semuanya motif-motifnya. Jadi saya itu saja impian saya. Satu impian. saja. Nah, tidak bisa banyak, umur juga sudah. Tapi Mama luar biasa, Mama sudah banyak berbuat ini, melestarikan ilmu Mama luar biasa. Gimana nih Sobat Minku? Keren banget ya hasil tenun yang ada di sini. Semoga kita semakin mencintai dan bangga dengan budaya daerah, serta bisa terus melestarikannya agar anak cucu kita juga bisa menikmati keindahan budaya yang kita miliki saat ini. Sampai jumpa di segmen Tapaliuk dan Becek Kupang selanjutnya. Bye-bye!